cintai, yang kami muliakan, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir di majelis mulia ini atau yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini. Semoga majelis kita ini adalah benar-benar majelis pengikat antara kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita kerjakan saat ini, yang kita lakukan saat ini adalah menjadi amal yang menjadi sebab Nabi Muhammad bangga dengan kita, dan kelak kita bisa bersanding di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada babus sadaqati 'anil mayyiti wa du'a ilahu. Bab sedekah yang kita sedekahkan lalu kita niatkan untuk mayit. Wa du'a ilahu, dan bab ini menerangkan tentang doa orang yang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim", mereka itu manusia-manusia yang benar, yang baik, yang ngerti bekti, adalah alladzina ja'u min ba'dihim, yang datang menyusul. Yaquluna, dan berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, dan mereka adalah ahli iman. Dari ayat ini adalah petunjuk bagi kita begitu pentingnya kita yang hidup untuk mengingat orang yang telah meninggal dunia dengan permohonan kepada Allah, ighfir lana, ampuni kami ya Allah. Mohon ampun untuk kita pertama dan utama. Kemudian jangan lupa wali ikhwanina alladzina sabaquna bil imani, memohonkan ampun untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Dari sini kita harus faham dan tahu bahwa keberadaan kita yang hidup ada manfaatnya untuk orang yang telah meninggal dunia. Selagi masih ada iman, tidak akan terputus antara kita dengan ahli iman. Amal kita, perilaku perbuatan kita bisa nyambung kepada orang-orang beriman dari pendahulu-pendahulu kita. Dan ini adalah juga kita fahami dari ayat ini himbauan bagi kita untuk bisa senantiasa berdoa untuk mereka, karena mereka sangat memerlukan doa. Bahkan kalaupun mereka sudah ahli surga pun sangat senang dengan doa, karena doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang datang setelahnya akan menjadikan kenikmatan di surga itu bertambah. Sementara nikmat di surga adalah nikmat yang tidak bisa diukur, karena begitu agungnya kenikmatan di surga. Akan tapi selalu ada penambahan kenikmatan, rahmat-rahmat yang Allah berikan untuk ahli surga karena doa-doa orang yang datang setelahnya. Dan datang setelahnya ini bisa saja anaknya, bisa saja dia adalah istrinya, cucu-cucunya, atau siapapun dari ahli iman. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan qala lin nabi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, inna ummi if utulitat nafsuha, ibundaku tuh meninggal, ummi if utulitat nafsuha, ibundaku tuh meninggal dengan cepat. Maksudnya apa? Mendadak, nggak ada tanda-tanda, nggak sempat ngomong apa-apa, tiba-tiba meninggal. Wa uraha law takallamat, aku menduga kuat, aku mengira kalau seandainya dia sempat berbicara, tasaddaqat, niscaya dia akan berpesan agar bersedekah, karena aku tahu ibuku dermawan, ibuku orang yang baik, dia suka berderma, cuman meninggalnya mendadak, baru dapat rezeki ini. Kalau seandainya dia bisa ngomong, pasti dia akan ngomong, akan berderma, bersedekah dengan hartanya itu. Fahallah min ajrin, apakah
beliau itu akan mendapatkan pahala ya Rasulullah. In tasaddaqtu anha, kalau aku bersedekah atas naminya dia, aku yang bersedekah tapi aku namakan, aku niatkan untuk dia ya Rasulullah. Qala, Nabi Muhammad menjawab, "Naam, iya, muttafaqun alaih." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang sering kami sampaikan, bahwa tanda bakti kita kepada orang yang telah mendahului kita, apakah itu adalah ibunda kita, ayahanda kita, kakek moyang kita, ataupun suami kita atau istri kita, adalah ini Sayyidah Khadijah wafat terlebih dahulu dari baginda Nabi, tapi bakti Nabi kepada Siti Khadijah tidak pernah putus-putus. Bakti Nabi kepada Sayyidah Khadijah tidak pernah putus-putus. Di antaranya yaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sedekah-sedekah yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah dilakukan. Dan begitulah hendaknya kita dengan orang yang telah mendahului kita, jangan memutus silaturahim. Sambungnya kita dengan mereka adalah dengan kita menyambungkan dalam doa-doa kita. Kalau kita punya rizki, kita bayarkan untuk masjid, pesantren, fakir miskin, lalu kita niatkan untuk orang tua kita. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Kalau aku bersedekah, apakah diterima? Apakah nyampe kepadanya? Apakah boleh? Dijawab, ya boleh. Dan dengan ketulusan maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak, perbuatan anak. Nah, kemudian ada hadis selanjutnya untuk dipadukan. Wa an Abi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, dari Abi Hurairah, beliau bercerita, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, idza mata ibnu Adam, kalau telah meninggal anak Adam itu, inqata'a amaluhu, akan terputus amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang pernah ia berikan untuk pesantren, masjid, itu sedekah jariyah. Jariyah itu terus berjalan dan mengalir, artinya bayar sekali tapi terus pahalanya mengalir, tidak henti-henti, namanya sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir dan berlari terus, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, diberi oleh Allah ilmu lalu ia ajarkan, kemudian orang yang mendapatkan ilmu dari orang tersebut mengamalkan ilmunya, maka sepanjang ilmu itu tidak amalkan oleh orang lain, maka akan terus masuk rekening pahala, masuk pahala ke rekening amalnya dia. Waladin salihin yad'ulah, dan anak soleh, buah daripada pendidikannya, anak soleh yang di bawah naungannya dididik dengan benar, kemudian dia sering mendoakan orang tuanya, maka amal itulah sambung kepada orang tuanya. Biarpun orang tua itu meninggal dunia, maka dia masih mendapatkan pahala. Karena apa? Anak solehnya dia itu ibaratnya tidak lain adalah juga buah karyanya dia. Dia yang mendidiknya, dia yang menjadikan mengerti, dia yang menjadikan anak tersebut berbakti, maka beruntunglah dia. Baik, ada sebagian orang yang berhujjah dengan hadis tersebut pun yang serius, terus ya kamu beramal yang banyak untuk dirimu sendiri, apa itu dari doa, istighfar dan seterusnya. Ini beda pembahasannya yang tadi, walaysa lil insani illa ma sa'a, kemudian idza mata ibnu adam qata amalu illa min thalathin, itu urusan amalmu sendiri. Adapun amalnya orang lain bisa saja nyampe ke orang lain, amalnya anak bisa nyampe kepada bapak, amalnya bapak pun bisa dirasakan oleh anak kok. Amalnya bapak bisa dirasakan oleh anak cucu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Orang-orang, maka ada perkataan ini, abah saya orang-orang hebat, tapi saya tidak sehebat bapak saya dan mbah saya. Dijawab oleh Al-Quran, yang penting imanmu jangan lepas. Walladzina amanu, mereka yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, kalau anak cucunya nanti ngikuti sama-sama iman, alhaqna bihim, dimasukkan surga bareng-bareng kok. Nah, padahal anaknya nggak punya amal kayak bapaknya. Bapaknya sholatnya semalam 500 rakaat, dia tahajudannya hanya 5 rakaat, tapi masih punya iman, nyambung loh.
Kok amalnya orang lain bisa ini? Nah, itulah makanya para ulama sudah menjelaskan amalnya orang lain itu bisa nyampe kepada orang lain. Tentunya dengan cara mulai dari istighfar yang kita panjatkan, doa yang kita panjatkan, dan juga diantaranya pembahasan besar yang dibahas oleh para ulama, menghadiahkan pahala seperti sedekah yang kita sedekahkan. Saya niatkan untuk orang tua saya, untuk ibunda saya, untuk kakek saya. Sedekah, hadis sahih tadi, muttafaqun alaih, sedekah. Kemudian amal-amal yang lain, bagaimana baca Al-Quran yang lainnya? Baca Al-Quran itu juga amal. Baca Al-Quran amal. Bacaan Quran adalah amal ibadah badaniyah dengan badan kita. Haji, bahkan riwayat haji, seorang perempuan mengatakan, Umi bernadar untuk haji, mati dulu sebelum haji. Apakah aku penuhi nadarnya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, iya, penuhi nadarnya. Wa dainullah haqqu ayyuqda. Utang kepada Allah lebih penting, lebih perlu untuk kau bayar. Haji ibadah badaniyah, doa ibadah badaniyah. Enggak ada perbedaan dalam hal ini. Artinya bagi mereka yang biasa dengan tradisi menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran pada orang meninggal dunia, itu bukan suatu yang salah, ada tuntunannya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kami seru kepada anda yang tidak mau, itu kan pemahaman anda dan guru-guru anda. Tapi kalau anda sudah mencaci dan menghajar orang, lalu mengolok-olok orang, itu menjadi tidak mesra, tidak indah. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang kita itu boleh membaca seperti itu, doa-doa. Bahkan kemarin kita ingat bahasanya waktu langsung meninggal dunia, kita dihimbau untuk di atas kubur membaca Al-Quran. Di atas kubur. Untuk apa itu semuanya? Agar rahmat nyampe kepada orang yang meninggal dunia. Ini pelajaran yang lalu. Baik, kita ingin menyelesaikan khilaf yang selalu dianggap oleh sebagian orang. Menghadiahkan pahala ini adalah bahasa fikihnya. Selama ini yang masuk di dalam bahasa lokal kita adalah tahlilan. Tahlil itu di dalamnya adalah syar'i semuanya. Di antaranya adalah apa? Anda bersedekah, tadi diajarkan sedekah. Ada silaturahim di situ. Silaturahim itu cara berbakti pada orang telah meninggal dunia. Kita ketemu sanak kerabat dan saudara. Kemudian setelah itu apa? Menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, ya. Menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Dan menghadiahkan pahala adalah ada seperti tadi yang diceritakan tentang sedekah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menemukan ibunya meninggal terburu-buru, belum sempat sedekah. Yang sedekah bukan ibunya kok, tapi yang sedekah adalah anaknya, dan diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai di sini agar kita tidak masuk dalam wilayah percekcokan yang panjang, sehingga sebagian orang itu terburu-buru dan memang hidupnya, hobinya adalah mencaci maki. Kalau kita ketemu orang yang tidak mau menghadiahkan pahala kepada bacaan Al-Qur'annya kepada orang tuanya, kita tidak akan caci maki dia. Ya, kita doakan semoga tidak menjadi sebab Allah, semoga itu tidak tergolong kedurhakaannya. Mungkin dia sudah beramal baik dengan cara yang lainnya. Itu saja. Kemarin juga ada yang bertanya, gimana kalau ada orang berpesan kalau aku mati jangan ditahlilin. Dia yang minta, tapi kita akan tetap tahlilin, karena tahlilin adalah makna di dalamnya adalah mendoakan dia. Masa kita tidak mendoakan dia, kemudian bersedekah untuk dia? Kenapa kita tidak sedekah untuk dia? Biarkan dia berpesan semacam itu. Kita tetap dengan apa yang selama ini kita yakini, bahwa tahlilan itu memang dari kata halilu tahlilan. Secara bahasa tahlilan itu membaca la ilaha illallah. Cuman makna luasnya adalah di situ menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, zikir-zikir, solawat-solawat kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan hal yang semacam ini dikatakan oleh para ulama, kebanyakan ulama mengatakan hal itu boleh-boleh saja. Jadi perbedaan di antara para ulama adalah bacaan Al-Quran itu kalau dihadiahkan itu, perbedaan di antara para ulama adalah nyampe atau tidak nyampe, bukan bid'ah atau bukan bid'ah, nyampe atau tidak nyampe. Itu saja perbedaannya. Nah, gitu. Akan tapi kadang sudah berubah kalimat nyampe dan tidak nyampe menjadi bid'ah atau tidak bid'ah, sehingga muncul sebagian orang sedikit-sedikit membid'ahkan orang lain. Kita perlu berlembut hati. Kita perlu membangun kasih sayang kemesraan di antara umat ini. Jadi mari kita hindari kalimat caci maki dan mengolok. Jadi anda yang biasa dengan tahlilan anda, lakukan cuman nasihat. Jangan memaksakan. Sudah banyak utang masih maksain selamatan sehari, 2 hari, 3 hari sampai 40 hari, habislah duitnya. Jadi tidak usah. Kalau nggak punya makanan ya kasih air saja.
Dan itu pun bukan diambil dari harta warisan, tapi diambil dari harta pribadi Anda sendiri. Itu sudah kita bahas dalam pembahasan yang khusus. Baik, kita lanjutkan. Bab thana'un nasi 'alal mayyiti. Thana'un nasi 'alal mayyiti, sanjungan manusia terhadap mayit. Itu ada maknanya sebagai pertanda kalau mayit itu baik. Sanjungan yang spontan, bukan dibuat-buat nanti semua orang dibayari suruh nyanjung ini orang baik, bukan begitu. Bukan begitu, tapi sanjungan yang dihadirkan oleh sebagian orang. Gimana orang, oh Masya Allah, nah itu insya Allah wajabat surga baginya. Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas, semoga Allah senantiasa meridha beliau, marru bi janazatin, mereka ada serombongan sahabat Nabi melewati jenazah, fa'athnau 'alaiha, lalu karena melewati jenazah kemudian menyanjung, jenazahnya siapa ini, si fulan, oh Masya Allah, orang baik, khairan, menyanjung dengan kebaikan. Faqala Nabi, kemudian Nabi berkata, wajabat, harus dapat dia. Tumaru bi ukhra, kemudian mereka melewati, sahabat Nabi dan Nabi melewati jenazah yang lainnya. Jenazah siapa ini? Fulan, oh orang muslim yang baik. Kalau disebut baik, kemudian jenazah lain fa'atnu alaihi syarran, alaiha syarran. Kemudian ketemu jenazah, tapi tiba-tiba mengatakan insyaallah. Atnu alaihi syarran itu bukan menyanjungnya. Orang pada menyebut kejelekannya lah. Ini masalah menyebut kejelekan nggak boleh. Udkur mahasina matikum atau mautakum, sebutkan kebaikan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jangan menyebut masawi, jangan menyebut kejelekan orang lah. Yang boleh disebut kejelekan orang yang telah meninggal dunia atau orang lain itu adalah mereka adalah orang munafik. Munafik yang dia suka bikin masalah di tengah-tengah umat, atau mujahir bil maksiati, orang yang terang-terang dalam maksiat, sudah tidak mau dengan perzinaannya, sudah bangga dengan kekafirannya atau bangga dengan maksiatnya. Lah ini manusia seperti ini disebut kejelekannya nggak apa-apa, biar orang, atau orang membawa bid'ah. Membawa bid'ah adalah membawa akidah sesat, biar orang lain tidak kagum, tidak mengikutinya, kita sebut dia, wah itu orang berbahaya. Nah ini. Tapi kalau selain itu nggak boleh. Dosa pribadi. Ada orang melakukan, misalnya melakukan dosa yang tersembunyi dan dia tidak menyebutkan siapapun. Yang tahu hanya Anda. Anda nggak boleh mengatakan, nggak benar tuh. Nggak boleh. Sebab aibnya seseorang harus ditutup. Sebab dengan ditutup itulah Allah akan ampuni. Ingat. Jadi jangan sampai ada kesan di sini, ada salah paham bahwasanya kalau ada orang jelek langsung sebut kejelekannya. Dilihat kejelekan seseorang. Kalau dosa pribadi antara dia dengan Allah, Anda tidak boleh menyebutnya. Anda perlu menyebut kebaikannya saja. Sebab kalau dosa pribadi antara seorang hamba dengan Allah, bisa saja dosa itu rontok dengan istighfarnya, dan rontok habis dengan tangisnya di tengah malam. Mungkin dia adalah orang yang pernah mabuk di masa lalunya. Mungkin orang kepleset zina, dan tangisnya di setiap malam menghapus itu dosa. Dan Anda mengetahui dia, nggak boleh Anda sebut. Semua mengatakan itu baik, nggak baik, nggak boleh gitu. Loh, emang kenapa? Aku tahu. Wah ini kurang ajar ini. Hati-hati. Dan alhamdulillah selama ini mayat-mayat, jenazah-jenazah kita saksikan di kiri kanan kita adalah bukan orang yang terang-terangan dalam maksiat. Makanya para ulama mengajari baik ini baik, insya Allah baik beneran ahli surga itu. Tapi kalau orang yang terang-terangan dalam maksiat diingatkan malah bangga, mengajak orang berzina, mabuk, bangga-banggaan dengan mabuk-mabukan, ditegur malah, wah nggak apa-apa, memangnya kenapa? Nantang Allah segala macam. Wah, kalau orang semacam itu, kalau mati sebut kejelekannya agar orang berhati-hati, waspada, tidak dekat-dekat dengan orang tersebut. Lah golongan orang ini yang disebut kejelekannya adalah termasuk golongan orang munafik yang sudah diketahui oleh Nabi dan sahabat Nabi. Suka bikin gara-gara, kan ada kisah Masjid Dirar, beberapa orang, Abdullah bin Ubay bin Salul, beberapa orang yang keluar masuk dalam kaum muslimin, akan tapi setelah itu bikin gaduh, mengadu domba di dalam diri umat Islam. Maka di saat meninggal ya, ini orang ini berbahaya. Setelah dikatakan jelek, maka wajabat, Nabi mengatakan wajabat. Kalau Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, ma wajabat, wajib apa ya Rasulullah?
Qala hadza athnaitum alaihi khairan, itu jenazah yang kau sanjung, wajabat lahul jannatu, dia akan masuk surga, harus dapat surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran, ini yang kau katakan dia tidak baik, fawajabat lahun naru, neraka baginya. Antum syuhada'ullahi fil ard, engkau adalah saksi-saksi Allah yang ada di bumi. Kalau kau saksikan baik, maka baiklah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau menyaksikan dia adalah jelek di bumi, Allah Maha tahu. Cuman perilaku di dunia ini kan kita yang tahu. Maka dari syuhada'ullah, kalian menjadi saksi, maksudnya menyaksikan kejelekan-kejelekan orang tersebut. Lalu kok kejelekan disaksikan? Tidak akan disaksikan oleh dirimu kecuali kejahatannya orang yang memang terang-terangan dalam maksiat. Kalau orang sembunyi, kau akan menyaksikannya, kan begitu. Anda tidak akan menyaksikan kalau dia itu melakukan kemaksiatan secara sembunyi. Cuman karena maksiatnya terang-terangan, maka antum syuhada'ullah fil ard, kamu menyaksikan mereka. Dia tidak malu lagi dengan maksiatnya. Dia bangga dengan kemaksiatannya. Dia bangga dengan kekafirannya. Dia bangga dengan dosanya. Maka kemudian kalian katakan, dia banyak dosa, neraka dia. Seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka kepada siapapun, di saat ada orang meninggal dunia, lihat, selagi dia bukan orang yang memang membuat pelaku bid'ah. Bid'ah itu adalah yang membuat amalan yang aneh-aneh, termasuk diantaranya membid'ahkan orang yang bukan ahli bid'ah, mudah mengkafirkan orang lain, akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang-orang besar, para kekasih Allah, para khulafaur rasyidin, dikafirkan. Lah ini ahli bid'ah. Sebut, oh jelek ini. Siapa dia? Oh dia meninggal dunia. Dia bahaya, dia membawa akidah sesat. Ustadz yang memperkenankan misalnya lesbi boleh, gak apa-apa, itu haknya dia, asasi manusia. Yang mengatakan undang apa macam-macam, yang ngomong ngaco itu. Nah, ini kalau mati nggak usah disanjung dengan kebaikannya. Oh dia yang bikin masalah dulu. Dia bikin masalah. Karena dengan omongannya dia tuh berapa banyak orang terpengaruh. Gara-gara omongan Ustadz itu, lihat berapa banyak orang terpengaruh Islam ngaco hari ini. Ini gara-gara omongannya orang yang pakai label Ustadz, Kiai Haji itu. Kalau orang-orang semacam itu, karena apa? Dia menyebarkan kebatilan. Boleh disebut agar orang waspada. Kenapa? Kalau tidak, orang akan kebawa dalam kebatilannya. Tapi kalau tetangga kita yang dia itu melakukan kemaksiatannya, tapi dia sembunyi, mungkin dia pernah berzina di masa lalu mereka, dan dia tidak cerita, dan dia disebut malu dia. Anda tahu, mungkin Anda termasuk mungkin pernah melihat dia melakukan kemaksiatan. Anda tahu betul. Anda melihat dia mabuk. Atau mungkin dia adalah tetangga Anda dulu. Dia mabuk, dia zina, dia segala macam, keluar masuk bikin zina. Cuman dia malu setelah itu. Maka Anda tidak boleh menyebut-nyebut yang demikian itu, karena itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebutlah kebaikannya, semoga itu menjadi sebab dia akan dimuliakan Allah di surga. Jangan disebut-sebut tentang kejelekannya lagi. Baik, kemudian wa an Abil Aswad qala, dari Abil Aswad beliau berkata, qadimtul Madinata, aku datang ke kota Madinah, fajalastu ila Umar bin Khattab, aku duduk mendekati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, famarrat bihim janazatun, kemudian ada jenazah yang lewat, fa uthniya ala sahibiha khairan, kemudian jenazah itu disanjung dengan kebaikan. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, wajabat, wajib dia. Tsumma murra bi ukhra, kemudian di saat itu murra dilewatkan kepada Sayyidina Umar siapa? Ukhra, jenazah yang lainnya lagi, ada mayat lagi. Fa'uthniya ala sahibiha khairan, disanjung dengan kebaikan. Faqala Umar wajabat, Sayyidina Umar mengatakan wajib dia mendapatkannya. Tsumma murra bitsalitsati, kemudian datang kelewat lagi jenazah yang ketiga. Fa'uthniya ala sahibiha syarra, kemudian jenazah tersebut disebut dengan tidak baik. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata wajabat, wajib dia, harus. Qala Abul Aswad, lalu Abul Aswad bertanya, faqultu, aku bertanya, wa ma wajabat ya Amirul Mukminin, wajib apa wahai Amirul Mukminin Umar? Qala
Qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan seperti yang pernah diucapkan Nabi di saat melihat jenazah disaksikan. Kalau disaksikan baik, aku katakan wajabat. Disaksikan jelek pun aku katakan wajabat. Wajabat. Ayyuma muslimin, siapapun dari seorang muslim yang mati, siapapun dari seorang muslim yang meninggal, syahidalahu arba'atun, telah menyaksikan 4 orang bi khairin, dengan kebaikan, adkhalahullahu jannata, Allah memasukkannya ke surga. Peringatan, dosa pribadimu kepada Allah tutup, supaya tidak dilihat oleh orang lalu menjadikan saksi kejelekan buatmu. Termasuk cara tobat yang pertama dan utama adalah menyembunyikan dosa tadi, dan Anda menyesal. Yang berbangga dengan dosa, biarpun katanya tobat, buat bohongan. Saya sudah tobat, alhamdulillah, tidak minum. Kalau dulu mau biasa, saya 4 botol. Kok masih cerita? Oh, katanya tobat. Kalau tobat tutup, biar orang lain tidak tahu. Khawatir kalau tahu nanti dia tidak menjadi saksi kebaikan buatmu. Menutup dosa, menutup aib, aib dirimu sendiri dan aibnya orang lain, usahakan untuk kita bisa menutupnya. Mungkin melihat tetangga kita pemabuk, jangan cerita ke siapapun, dia mau tobat kok. Ada orang kepleset dalam zina, tutup, awas jangan menyebar aibnya orang lain. Ingat, yang suka menyebar aibnya orang lain akan disebar aibnya dia sendiri nanti oleh Allah, dan akan dihinakan biarpun di rumahnya sendiri. Sekarang musibahnya musibah komentar, ngomong seenaknya, naudzubillah, daftar neraka semuanya itu manusia. Kalau melihat orang jelek, masya Allah, kayak jadi bahan. Naudzubillah, ada berita katanya ada sebuah di internet, ada perempuan yang bercerita tentang segala kejelekannya, sudah tidak malu lagi dengan kejelekannya. Ya Allah, kasihan banget tuh manusia. Nggak tahu perempuan apa katanya. Wah, ada perempuan masuk. Dan itu memang modelnya, model sekarang tuh memang dunia setan tuh senangnya yang aneh-aneh. Viral itu. Wah, pengunjungnya ratusan ribu, bahkan jutaan mungkin. Katanya begitu. Nggak lihat, nggak apa-apa. Orang PDN, tiba ngelihat. Yang perempuan begitu, kenapa dilihat? Nanti malah kita tambah kotor. Ada perempuan, jadi biasa ngomong apa saja. Mulutnya kotor, mulutnya jelek. Dosa diobral. Dosa seharusnya ditutup. Malah diungkap di sana sini. Maka termasuk tanda dosamu itu tidak diampuni oleh Allah di saat dirimu sudah tidak malu lagi dengan dosa tersebut. Di saat kau obral kepada orang lain, itu tanda dosamu tidak diampuni. Kan begitu. Maka tutuplah dosa dirimu sendiri. Dan biasakan untuk mengajari orang lain menutup dosanya. Dan berusahalah Anda untuk menutup kesalahan orang lain. Jangan Anda sebar dan Anda obral. Nah, kalau hal-hal seperti itu sudah kita biasakan dalam diri kita, Allah akan mengampuni kita. Makanya kalau mati menjadi wajabat nanti. Wajabat. Karena orang akan jadi saksi kebaikan. Saksi kebaikan. Oh, orang ini baik. Biarpun dulunya jelek. Masya Allah, sekarang luar biasa. Masya Allah. Kalau melihat masa lalunya, tapi Masya Allah. Lah ini orang. Oh ya, wajabat. Tapi kalau ada orang pada ngomong, Haji gombal tuh. Wah, ini tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini. Karena dia tidak pernah malu dengan maksiat. Dia obral maksiatnya. Bahkan mungkin dia menyeru dan mengajak orang bermaksiat. Na'udzubillah. Baik, maka dari itu sembunyikan dosa-dosa kita. Adukan kepada Allah dalam panjatan doa permohonan ampun di tengah malam, tanpa didengar oleh istri dan anak sekalipun. Karena itu dosa pribadi antara kita dengan Allah, maka itu menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena dosa sudah kita tutup, maka kalau mati pun orang tidak melihat dosa tersebut, sehingga yang terlihat hanya kebaikannya. Lalu orang pada menyanjung, oh orang baik, maka dijawab wajabat, wajabat jannah, maka wajib mendapatkan surga. Wa da'atnaitum alaihi syarra, ini yang kau sanjung dengan kejelekan, maksud kau sanjung, ini yang kau sebut dengan kejelekannya. Wajabat lahun naru, wajib baginya neraka. Ini kata Sayyidina Umar. Ayyuma muslimin syahida lahu, tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia lalu disaksikan oleh 4 orang bi khairin, dengan kebaikan, adkhalahullahu jannah, kecuali Allah akan masukkannya ke surga. Faqulna wa thalathatun, 3 orang, gimana Sayyidina Umar? Qala thalathatun, 3 juga cukup. Wa itsnan, 2 orang yang berbaik kan. Wa ithnani,
Dua cukup. Tsumma lam nas'alhu 'anil wahidi, setelah itu kata Abul Aswad, saya tidak tanya lagi, cukuplah dua. Masa nanya terus nih? Dua. Kalau dua orang sudah menjadi saksi kebaikan, insya Allah orang itu akan menjabatkan surga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk adab ya kita dengan mayit-mayit itu. Dan adab kepada mayit, dan juga bagaimana persiapkan diri kita untuk menjadi mayit yang disanjung. Persiapkan dirimu untuk menjadi mayat yang disanjung, agar Anda mendapatkan kalimat Nabi, wajabat. Maka jangan bikin ulah, jangan bikin gara-gara, jangan bikin orang kesel. Kalau orang kesel nggak akan jadi saksi kebaikan buat Anda nanti. Selesai babu fadli man mata lahu auladun sighar. Babnya orang yang telah meninggal, orang yang punya anak meninggal dunia dalam keadaan anak itu masih kecil. Para orang tua yang telah ditinggal anaknya terlebih dahulu, yang punya anak meninggal dunia dan anaknya masih kecil, ini kabar gembira buat Anda. An Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yamutu lahu, meninggal baginya thalathatun, 3 anak, lam yablughul khintha, belum sampai usia balik. Jika ada seorang muslim yang ditinggal anak kecilnya meninggal dulu, yang anak itu belum masuk usia balik, illa adkhalahul jannata, kecuali Allah akan masukkan ke surga, bifadli rahmatihi iyyahum, karena kasih sayangnya kepada mereka. Jadi ini adalah termasuk kabar gembira bagi orang yang telah punya anak. Apakah cukup 3? Nanti ada lanjutannya. Baik. Lanjutannya adalah wa'an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun min waladihi, tidak ada seorang muslim yang meninggal 3 anaknya, kalau ada orang muslim 3 anaknya meninggal kecil-kecil, la tamassuhun naru, maka ia tidak akan tersentuh api neraka, illa tahillatal qasami, kecuali seperti orang yang orang bersumpah. Kalau ingin menyelesaikan sumpahnya, itu maksudnya waktunya sangat sebentar. Seorang bersumpah, kemudian dia menunaikan sumpahnya. Jadi seperti orang yang bersumpah, jadi pendek sekali. Jadi katakanlah Imam Nawawi, apa sih tahillatul qasam ini? Qalu wa immikum ila wariduha, tidak ada dari manusia ini kecuali akan melewati siratal mustaqim yang ada di atas neraka jahanam. Artinya, kalau ada seorang bapak atau ibu meninggal anaknya 3, maka dia tidak akan merasakan api neraka kecuali waktu nyebrang sirat saja, lap begitu, gitu loh. Dan itu tidak dirasakan sebagai seksa. Karena apa? Bukan di neraka, tapi di atas, di seberangan api neraka. Jadi kabar gembira bagi seorang tua yang ditinggal oleh anaknya yang masih kecil-kecil, maka kabar gembira bagi Anda dari baginda Nabi, Anda tidak akan masuk surga, tidak akan merasakan neraka, kecuali Anda merasakan ya waktu itu saja Anda menyeberang neraka. Antara padang mahsyar dan surga namanya siratal mustaqim, yang di punggung neraka jahanam. Di antara mereka ada yang melewati seperti kilat sehingga sama sekali tidak merasakan. Ya itu saja yang akan dirasakan oleh seorang bapak atau ibu yang ditinggal anaknya kecil-kecil meninggal. Dengan catatan sabar dia itu. Kalau nggak sabar nggak ada apa itu semuanya. Langsung diserahkan kepada Allah. Itu dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah, milik Allah, diambil oleh Allah. Dan dia langsung surga memang sang anak itu sendiri. Dan dia telah disiapkan oleh Allah untuk melayani orang tuanya nanti. Anak kecil yang meninggal dunia akan menjadi pelayan-pelayan ibundanya di surga nanti.
Dalam makna lain, kalau ada orang tua punya anak meninggal dunia terlebih dahulu lalu dia rela dan menyerahkan kepada Allah, alamat bakal dijaga imannya orang tua sampai masuk surga nanti. Akan dijaga imannya orang tua tersebut. Karena sudah disiapkan pelayannya. Kalau dia masuk surga nggak ada yang dilayani nanti. Maka ini bagi siapapun yang tinggal ditinggal anaknya masa kecil, serahkan kepada Allah. Bukan marah, bukan ini, bukan, peserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahillatul qasami, makna at-tahillatul qasami itu qaulullah ta'ala dimaknai firman Allah, wa in minkum illa waridhuha, yani semua dari kamu itu akan melewati itu neraka jahanam. Itulah yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis waktu membaca ayat ini ya. Wa in minkum illa waridhuha. Sadar kalau kita akan tenang-tenang aja. Abu Bakar kayak ketusuk gitu. Tidak ada dari kalian semuanya kecuali akan melewati jahanam, melewati Siratal Mustaqim yang ada di punggung neraka jahanam. Abu Bakar menangis lalu lihat anjing, hai anjing. Di sana wa minkum illa waridhuha, di punggung neraka jahanam itu Siratal Mustaqim, hai anjing. Kalau di situ aku selamat maka aku lebih bagus dari kamu. Tapi kalau di tempat itu aku tidak selamat, engkau lebih bagus dari aku. Lihat anjing, bukan lihat manusia, nggak sempat sombong orang begitu. Karena disitulah nanti terlihat ahli surga kelihatan, ahli neraka kelihatan. Sehingga dikatakan bahwa orang yang ahli maksiat yang memang dia ahli neraka, lihat jembatan itu tidak terlihat sebagai jembatan. Mana jembatannya nggak kelihatan. Sampai dikatakan lebih lembut daripada pedang, tajamnya pedang, rambut dibagi 7. Ya. Mana tidak kelihatan. Ada anak. Tidak kelihatan. Tapi bagi orang yang ahli iman, kebalikannya, hampir tidak melihat di mana jembatan itu, tiba-tiba sudah sampai di surga Allah. Sama-sama melihat mana dan mana. Oh, sudah sampai surga Allah. Semoga kita adalah golongan itu. Baik, selanjutnya wa wal ubur ala sirati, yaitu al wurud, ubur ala sirati. Makna wurud adalah menyeberangi sirat, jembatan sirat. Wa jisrun mansubun, yaitu jembatan yang dibentangkan ala dhuhri jahannam, di atas neraka jahannam. Afanallahu minha, semoga Allah menjaga kita dari api neraka jahannam. Lanjutan satu hadis lagi, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhabar rijalu bihadithika, enak bapak-bapak bisa ngaji sama engkau ya Rasulullah. Bapak-bapak pada belajar denganmu ya Rasulullah. Ibu-ibu ketinggalan. Ini ibu-ibu ya usul dia gak pengen ngaji. Waj'al lana, jadikanlah buat ya Allah ya Rasulullah, mohon buatkan untuk kami min nafsika, dari dirimu ya Allah ya Rasulullah, engkau yang menentukan yauman, sehari, natika fihi, aku datang ya Rasulullah, tu'allimuna mimma 'allamakallah, untuk engkau bisa mengajariku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ada perempuan berkata, ya Rasulullah, laki-laki enak belajar terus denganmu, tambah ilmu, tapi perempuan masa suruh di dapur masak aja ini. Saya pengen ngaji juga ya Rasulullah, sisihkan waktu untuk kami ya Rasulullah. Nah, ini dari hadis ini bisa diambil faedah bahwasanya hendaknya wanita itu seperti itu, juga rindu untuk menuntut ilmu, ada wawasan. Dan juga bisa difahami di sini bahwasanya wanita juga boleh belajar, bukan seperti keyakinan sebagian orang wanita harus dibodohkan. So, kalau bodoh gambar dibohongi kan gitu. Harus mengerti juga, aku harus dipinterkan biar ngerti caranya ngabdi ke suami. Sebab kalau cara ngabdinya salah, nggak ngerti. Lihat apa tuh? Mau dari mana aja, kayak bercermin, mirip banget. Tapi
pas papa kena diabetes, giliran Sebab kalau cara ngabdinya salah, nggak ngerti. Tidak mengabdi secara sesungguhnya. Mengabdi kepada Allah juga demikian. Qala, kemudian Nabi menjawab, Ijtami'na, kumpullah kalian semua wahai para wanita. Yaum kada wa kada, di hari yang sudah aku tentukan, hari begini dan begini. Fajtama'na, kemudian wanita pada kumpul. Fa'atahunna, kemudian Nabi datang, Nabi SAW datang kepada mereka. Fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah, kemudian diajar bermacam-macam ilmu tentunya. Ya, ilmu macam ilmu haid, ilmu ini diajar Nabi. Ini menunjukkan bahasanya wanita perlu belajar. Dan Nabi mengajari wanita. Tsumma qala, kemudian salah satu di antara yang disampaikan Nabi, disampaikan ilmu-ilmu yang banyak tadi, Nabi mengucapkan ma minkunna. Imam Nawawi mencuplik ini untuk disesuaikan dengan judulnya. Ma minkunna, tidak ada satu pun dari kalian wahai wanita, min imra'atin, seorang perempuan, tuqaddimu thalathatan minal waladi, yang telah menghaturkan 3 anaknya kepada Allah, maksudnya mati. Tidak ada perempuan yang punya anak 3 kok mati 3 anaknya, illa kanu lah hijaban minan nari, kecuali akan menjadi hijab penghalang dari api neraka. Waqalat imra'atun, kemudian ada yang perempuan bertanya, wathnaini, 2, saya tidak punya 3, 2 ya Rasulullah. 2. Qala Rasulullah wathnaini, sama, 2 juga, dengan 2 anak akan menjadi sebab seorang ibu dijauhkan dari api neraka, terhijab dari api neraka. Ini kabar gembira sekaligus untuk menata hati agar semakin sabar bahwa anak yang diambil oleh Allah di masa kecil itu akan menjadi hijab penghalang api neraka bagi orang tuanya, dengan catatan orang tuanya di saat mendapatkan musibah semacam itu semakin dekat kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya kepada Allah, maka inilah yang akan mendapatkan balasan dari Allah. Anak tersebut yaitu menjadi hijab penghalang dari api neraka, sebab dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab.